Bukan rahasia lagi jika faktor kedekatan dan persahabatan bisa mempengaruhi posisi strategis dalam pemerintahan. Biasanya, seorang pemimpin atau pemilik kuasa akan menempatkan posisi strategis untuk orang-orang terdekatnya dengan tujuan membantu menggantikan beban kerja dan tanggung jawabnya. Berikut 7 tokoh orang-orang terdekat Presiden Prabowo yang dipercaya dalam kabinet yang dipimpinnya. Number 1. Thomas Djiwandono. Thomas Djiwandono tak lain tak bukan adalah keponakan kandung dari Prabowo Subianto. Thomas Djiwandono adalah anak dari kakak perempuan pertama Prabowo yang bernama Bianti Ningsih Miderawati. Ayah Thomas adalah Sudrajat Djiwandono yang merupakan seorang mantan gubernur Indonesia tahun 1993 hingga 1998. Walaupun begitu, Thomas sendiri adalah bukan orang sembarangan. Ia memiliki latar belakang pendidikan yang sangat bagus. Ia merupakan lulusan S1 Harvard dan lulusan S2 Johns Hopkins, Amerika Serikat. Thomas Djiwandono pernah menjadi CEO Komeksindo Internasional dan Deputi CEO Arsari Group. Ia juga tercatat bergabung dengan Partai Gerindra dan menjabat sebagai Bendahara Umum sejak tahun 2014. Berdasarkan latar belakang pendidikan dan pekerjaan tersebut, maka Prabowo Subianto mempercayakan Thomas Djiwandono menjadi Wakil Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih. Number 2. Fadly John. Kedekatan Fadly John dan Prabowo sudah tidak bisa diragukan lagi. Fadly John memiliki kedekatan yang kuat dengan keluarga Cendana, dan Prabowo di tahun 90-an adalah bagian dari keluarga Cendana. Di saat Prabowo diusir dari keluarga Cendana, Fadly John lah salah satu orang yang setia menemani Prabowo, bahkan ia menjadi asisten pribadi Prabowo. Fadly John bersama dengan Hasim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik Prabowo mengusulkan kepada Prabowo untuk mendirikan partai baru yang kemudian bernama Partai Gerindra. Selama 4 kali periode menghadapi pemilu, Fadly John lah yang berada di garda terdepan dalam pemenangan kampanye pemilihan presiden. Tentu saja, berdasarkan histori yang panjang tersebut, tidak salah kalau Prabowo mengangkat Fadly John menjadi Menteri Kebudayaan Kabinet Merah Putih. Number 3. Sapri Samsudin. Persahabatan Sapri Samsudin dengan Prabowo sudah berlangsung sangat lama, sejak mereka sama-sama menjadi taruna, bahkan mereka tinggal di pavilion yang sama. Setelah lulus taruna, mereka ditempatkan di satuan yang sama, yaitu Kopasanda atau Kopassus yang sekarang. Sekian lama di militer, mereka juga sama-sama memiliki jabatan yang strategis, di mana Sapri Samsudin menjadi Pangdam Jaya dan Prabowo menjadi Pangkostrat. Setelah pensiun dari ABRI, Prabowo pernah mencalonkan Sapri Samsudin menjadi calon gubernur DKI di tahun 2017, namun gagal. Tak sampai di situ, saat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo mengangkat sahabat lamanya itu menjadi penasehat senior asisten khusus di bidang manajemen pertahanan di Kementerian Pertahanan. Histori pengalaman militer dan persahabatan yang cukup lama itulah yang membuat Prabowo mempercayai Sapri Samsudin menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Merah Putih. Number 4. Sugiono. Kedekatan Sugiono dan Prabowo ternyata sudah cukup lama. Dalam suatu pertemuan, Prabowo mengatakan sudah mengenal Sugiono selama 25 tahun. Prabowo mengetahui bahwa Sugiono lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara dan lulusan terbaik Universitas Norwich, Amerika Serikat. Peran Prabowo lah yang membujuk Sugiono untuk meninggalkan kemiliteran dan menawarinya menjadi sekretaris pribadinya. Diketahui, Sugiono juga bergabung dengan Partai Gerindra dan terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Ia juga terpilih menjadi ketua fraksi Gerindra MPR RRI. Sugiono dijuluki sebagai anak ideologis Prabowo. Berkat kecerdasan dan kedekatan itulah Prabowo mempercayakan Sugiono untuk menduduki posisi Menteri Luar Negeri di Kabinet Merah Putih. Number 5. Luhut Binsar Panjaitan. Kedekatan Luhut Binsar Panjaitan dengan Prabowo terbilang cukup lama. Mereka pernah berada di satu tim yang sama, yaitu Kopassus. Prabowo yang saat itu berpangkat kapten
dan Luhut berpangkat mayor sama-sama diminta Panglima ABRI LB Mordani untuk menimba ilmu di Jerman. Bahkan mereka juga sama-sama mengenyam ilmu di beberapa negara seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Sepulang dari menimba ilmu di berbagai negara berdasarkan sederet pengalaman dari pasukan elit, Luhut Binsar mengusulkan pembentukan Satuan Anti Teror dalam tubuh Kopasanda atau Kopassus. Terbentuklah satuan anti teror bernama Sat 81 Gultor Kopassus, di mana Mayor Luhut menjadi komandan dan Kapten Prabowo menjadi wakil komandan. Pensiun dari kemiliteran, mereka masih tetap menjalin komunikasi, dan secara kebetulan pula mereka sama-sama berada di kabinet Jokowi. Dengan sederet pengalaman tersebutlah membuat Prabowo memberikan Luhut Binsar Panjaitan 2 jabatan sekaligus, yaitu sebagai Dewan Ketua Ekonomi Nasional dan Penasehat Khusus Presiden di Kabinet Merah Putih. Number 6. Sudaryono juga memiliki hubungan yang dekat dengan Prabowo. Di tahun 2018, Sudaryono menjadi CEO televisi swasta yang bernama Garuda TV, di mana pemilik Garuda TV adalah Prabowo Subianto. Di bawah kepemimpinan Sudaryono, penonton Garuda TV semakin meningkat pesat setiap bulannya, di mana pada Januari 2024, Garuda TV mencapai ukuran TV share 0,7 dan Sudaryono berhasil menaikkan ranking viewership Garuda TV dari ranking 33 menjadi ranking 17. Bahkan, Garuda TV sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Sudaryono bergabung ke Partai Gerindra dan di tahun 2023, ia dipercaya menjadi Ketua DPD Partai Garuda Jawa Tengah. Atas pencapaian yang cemerlang itulah yang membuat Prabowo tidak ragu mempercayakan Sudaryono menjadi Wakil Menteri Pertanian di Kabinet Merah Putih. Number 7. Mayor Teddy. Kedekatan Mayor Teddy dengan Prabowo dimulai di tahun 2020. Saat itu, ia ditugaskan untuk menjadi ajudan Menteri Pertahanan. Tercatat, Mayor Teddy sebelumnya adalah asisten ajudan Presiden Joko Widodo dari tahun 2016 hingga 2019. Kedekatan Mayor Teddy dengan Prabowo bukan hanya antara ajudan dengan atasan, tetapi seperti anak dengan bapak. Bisa dikatakan, selain menjaga keamanan, Mayor Teddy juga menghandle kelancaran kerja dan perjalanan Menteri Pertahanan Prabowo. Ia juga mempersiapkan segala sesuatu keperluan-keperluan pribadi Prabowo. Sikapnya yang tegas, cepat tanggap, dan selalu sigap membuat Prabowo menyenangi cara kerja Mayor Teddy. Atas kinerja yang bagus itulah yang membuat Prabowo untuk tidak ragu memberikan posisi Sekretaris Kabinet pada Mayor Teddy.